Yang masih tidur, spam call aja guys, nggak apa-apa. Spam chat, spam call. Ya guys, yang lain mana ya? Apakah masih pada tidur? Aku rasa masih pada tidur kayaknya ya. Oke, kayaknya udah mulai rame ya. Ayo dong buat yang teman-temannya belum join, boleh guys disuruh join karena ini last day. Oke, langsung aja aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Halo, halo. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, guys? Apakah masih semangat? Karena ini last day ya. Kita harus tetap semangat dong. Masih semangat kan? 3 hari jadi morning person. Bener banget lagi. Oke, kayaknya masih pada semangat ya. Nah, by the way guys, aku mau nanya nih, kalian bosan nggak sih ngeliat aku di sini terus? Kayak bosan nggak sih kalian? Kayaknya nggak pada bosan ya. Karena aku, Aulia Mutiara Sari, di sini bakalan nemenin kalian selama acara Invitation last day hari ini, guys. Alhamdulillah nggak ada yang bosan ya. Oke. Nah, karena kita udah masuk last day, aku mau lihat dulu dong semangatnya hari ini gimana. Ketik satu 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 kalau kalian semangat untuk mendengarkan invitation hari ini, guys. Ketik satu satu satu. Last day, last day. Go, go, go. Asik. Semua kayaknya nih ya. Kayaknya pada nggak sabar ketemu sama Bang Al ya. Nggak sabar kayaknya melihat Bang Al showtime hari ini. Ya nggak sih? Yang masih baru bangun karena aku rasa kayaknya banyak yang baru bangun ya. Yang pada off cam itu kayaknya pada baru bangun deh. Boleh dong buat yang baru bangun, kayaknya cuci muka dulu atau mandi baru lanjut lagi ke sini ya. Karena acaranya udah mau mulai guys. Dan kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi buat yang baru bangun, boleh lah ya dicuci muka dulu gitu biar kelihatan nggak muka-muka bantal banget gitu loh.
Belajar back end sambil rebahan. Oke. Karena sepertinya udah pada siap. Karena kita akan mengabadikan momen hari ini, momen last day hari ini, aku akan kasih waktu 2 menit untuk kalian siap-siap dan jangan lupa untuk on cam ya guys. See you di 2 menit kemudian. On cam guys. Nih banyak banget yang off cam. Fix baru bangun tidur. Yang off cam ini boleh dong on cam dulu guys. Banyak banget. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, karena sudah menunjukkan waktu pukul 9:10, maka ini saatnya kita dokumentasi, guys. Jadi, untuk tim dokumentasi, waktu dan layar, dipersilahkan. Oke, buat teman-teman semua, kita pose formal dulu ya yang pertama. Aku hitung 1, 2, 3, senyum kamera. Buat slide kedua, 1, 2, 3. Terus pose GDG teman-teman. Aku hitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terus buat pose terakhir, pegang barang sekitar. Ya udah, hitung 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, udah semua. Balikin lagi ke MC. Makasih. Oke, makasih Kak Nazwa dan teman-teman semua. Gimana guys, setelah sesi dokumentasi, kita akan memasuki inti acara nih. Wow, siapa yang udah nggak sabar ketemu speaker kita hari ini? Ayo, siapa yang nggak sabar ketemu speaker kita hari ini? Siapa ya speaker kita hari ini? Ada yang tahu? Let's go. Nah, karena pada nggak sabar ya kayaknya. Jadi, hari ini kita bakalan ditemenin nih sama speaker kita yang keren banget. Beliau adalah seorang yang berpengalaman di dunia back end. Siapa ya? Siapakah dia? Oke, langsung saja kita sambut Bang Halifah Al Hasan kepada Bang Al. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Aul. Oke semuanya, selamat pagi.
Di sini aku udah lihat nih ada 44 peserta. Ya, lumayan sepi ya dari yang kemarin nih ya, termasuk ya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngucapin juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada last day redesign, yaitu tentang materi backend. Yang intinya pada nantinya backend ini juga nggak akan kalah seru sama UI UX dan frontend. Nanti ya bakal banyak juga yang kita bahas seputar teknologi-teknologi yang berkaitan dengan backend. Oke, boleh ya aku share screen dulu. Share screen aku udah masuk ya? Udah, Oke, Kak, udah. Oke, kita akan masuk ke dalam tahap konsep daripada backend itu sendiri. Nah, dari yang kemarin dari Mas Elo, dari Kak Elo yang sudah menyampaikan bagaimana hubungannya seorang backend atau sebuah server itu berhubungan dengan klien, dengan front end ataupun dengan UI UX. Nah, seperti di gambar ini, seperti juga yang sudah dibahas oleh front end kemarin, oleh core team front end yaitu Mas Elo. Bahwasannya pada dasarnya backend ini hanyalah bukan hanyalah, maksudnya backend ini itu salah satunya menggunakan REST API untuk mengirimkan request, juga mengirim balik respon gitu. Jadi dari front end-nya nanti bakal minta request ke backend, begitu juga nanti backend bakal ngasih respon ke front end gitu. Ya. Yeah. Nah, di sini ada beberapa arsitektur buat backend yang mungkin sudah familiar ya, beberapa di kuping kita. Cuman salah satunya di sini yang paling banget kita pakai adalah REST API. Nah, REST API ini sendiri adalah sebuah metode atau cara API itu berkomunikasi dari server ke klien menggunakan endpoint URL. Nah, ini yang biasa cara umum yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada WebSocket. Nah, WebSocket ini kalau kalian pernah dengar, biasanya pada sistem-sistem real time seperti WhatsApp, terus ada text editor real time, Canva, dan sebagainya. Pokoknya yang membutuhkan koneksi real time itu umumnya menggunakan WebSocket sebagai koneksinya atau arsitekturnya gitu. Lalu di sini ada gRPC. gRPC itu protokol yang dibangun oleh Google, yaitu Remote Procedure Call. Ini sama sepertinya sama kayak REST API. Cuman berbedanya gRPC ini dia nggak berkomunikasi menggunakan JSON seperti REST API, tapi berkomunikasinya menggunakan binary format. Sehingga dia tuh lebih enteng gitu loh buat berkomunikasi ke servernya. Nah, umumnya gRPC ini dia berkomunikasinya antar microservice. Dia kayak backend ke backend, terus kayak misalkan ada microservice ke message broker dan sebagainya. Biasanya gRPC ini dipakainya buat microservice gitu, buat arsitektur microservice. Nah, yang umumnya kita pakai itu kan biasanya kita pakai monolith ya. Nah, kalau pakai monolith itu kita cukup aja pakai REST API gitu, nggak perlu sampai ke remote procedure call. Nah, selain gRPC ini sebenarnya ada satu lagi yang TRPC. Nah, yang TRPC ini jujur aku juga baru dengar sebenarnya. Ini juga dapat info dari AI tentang TRPC, yaitu TypeScript Remote Procedure Call. Ini sama aja kayak gRPC, cuman dia di dalam komunikasinya itu terdapat aturan typing gitu loh buat si TypeScript-nya. Nah, ini biasanya digunakan oleh keluarganya si Node.js kayak SJS, Express, dan bahasanya TypeScript. Nah, selanjutnya ini ada GraphQL. Nah, GraphQL ini udah lumayan mulai marak nih dari semenjak aku mulai menyebur gitu ya ke backend. Ternyata GraphQL itu sudah mulai banyak diminati, bukan ya, dikonsumsi oleh para developer gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya satu buah sistem kayak misalnya contohnya ya, yang satu buah sistem aplikasi dia tuh punya ekosistem. Nah, ekosistemnya itu dia bisa dari
dari handphone, dari gadget, atau dari laptop, dari iPad dan sebagainya. Nah, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, itu komunikasinya menggunakan GraphQL. Nah, umumnya GraphQL ini secara konsep itu dia kalau dibandingkan dengan REST API biasanya dari sisi klien atau dari sisi front end-nya dia permintaannya custom. Dia permintaannya eh, katakanlah kita di method get gitu. Di method get itu untuk mengambil data. Kalau misalkan di REST API itu kita akan memanggil endpoint-nya dan mengambil seluruh data yang ada di endpoint tersebut. Nah, berbeda dengan GraphQL. Kalau di GraphQL itu kita bisa mengambil data sesuai dengan permintaan si kliennya ini. Jadi lebih hemat resource, nggak boros jaringan, dan yang jelas pasti lebih ringan gitu. Nah, ini sangat mendukung untuk multi device ya, kayak misalkan dari iPhone dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir ini yang mungkin udah ada beberapa dari kita, juga udah ada beberapa dari anak backend yang sudah mulai praktek, yaitu di webhook. Nah, di webhook ini secara konsepnya, secara mudah dipahaminya, biasanya untuk menggunakan layanan pihak ketiga. Misalnya kayak payment gateway. Nah, payment gateway itu kayak misalnya kayak Stripe, terus ada apa lagi? Ada Stripe, ada Duitku kalau nggak salah. Terus ada payment, apa biasanya? Midtransfer. Nah, biasa itu cara berkomunikasinya itu menggunakan webhooks. Nah, webhooks ini sendiri biasanya dia membiarkan apa ya? Jadi komunikasinya tuh dia diizinkan untuk yang pertama gitu. Misalkan yang pertama diizinkan. Nah, yang buat seterusnya nanti bakal diizinkan terus gitu buat si webhooks ini. Nah, secara konsepnya nanti si webhooks itu bakal kayak gitu gitu. Nah, ini ada beberapa arsitektur. Nah, umumnya biasanya kalau misalkan kita dengar nih deskripsi nih, kayak misalkan membuat sistem, misalkan merancang bla 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 menggunakan metode REST API dan sebagainya gitu. Nah, ini semuanya bisa diimplementasi. Nah, ini kita ilmu-ilmu backend tuh semuanya ada di sini gitu, metode-metodenya. Jadi nggak semua sistem itu menggunakan REST API, nggak semua sistem itu menggunakan endpoint URL seperti REST API gitu. Nah, walaupun sebenarnya dari semuanya ini sama-sama menggunakan endpoint URL gitu. Sama aja kayak misalkan slice API, slice game, dan sebagainya gitu. Sama sebenarnya pakai endpoint URL, tapi di dalamnya terdapat metode yang berbeda. So. Nah, karena kita di redesign ini kita hanya akan menggunakan REST API, mari kita sedikit fokus ke dalam REST API. Nah, REST API ini sendiri kan tadi udah aku mention, dia adalah endpoint URL yang mengembalikan data JSON gitu. Jadi misalkan dari klien mengirim request, yaitu requestnya nanti aku bakal mention di dokumentasi Express atau JavaScript, di Express sorry. Nah, dia bakal mengirim request ke arah server. Lalu respon juga akan mengirim respon berupa data, respon berupa message, dan sebagainya gitu. Jadi server bakal ngirim respon ke klien, sehingga kayak misalkan contohnya kayak misalkan kalian manggil temen nih, kalian manggil teman, kalau misalkan kalian manggil doang tapi nggak dipanggil balik, itu kan kayak nggak sehat, sakit gitu kan. Nah, begitu juga dengan sisi server. Nah, makanya arsitektur server atau backend yang baik itu pastikan responnya jelas, responnya ada responnya, dan sebagainya gitu. Karena apa ya, misalkan respon, kadang kita kalau misalkan dipanggil gitu, kita manggil orang tapi respon itu cuek gitu orangnya. Nah, kalau misalkan cuek itu kan agak gimana ya, sakit gitu kita kedengarnya. Nah, begitu juga dengan server. Kalau misalkan dari backend yang ngirim respon ke klien itu nggak jelas, ya klien juga nantinya akan bingung. Ini sebenarnya apa gitu. Dari server misalnya berhasil nge-create sebuah post atau sebuah, misalkan lagi login. Nah, login itu kan responnya harusnya 201 karena menggunakan metode post ya. Nah, tapi dari sisi kliennya hanya dikirim 200. Nah, sebenarnya walaupun intinya adalah sama-sama berhasil, tapi memiliki makna yang berbeda. Karena 201 itu artinya terbuat atau berhasil dibuat, sedangkan kalau misalkan 200 itu artinya hanya berhasil aja gitu. Tidak merujuk pada
merubah apapun gitu. Jadi kalau misalkan 200 tuh hanya terbatas pada read only. Kayak misalkan get gitu, kita berhasil mendapatkan sebuah data, nah responnya harus 200 gitu. Nah, oke, pada redesign ini kita bakal menggunakan ekosistem Node.js yang pastinya di dalamnya kita pakai JavaScript dan ditemani oleh Mamas Prisma. Nah, Prisma ini sendiri aku mau bahas Node.js dulu, mau bahas Express dulu. Jadi Express ini salah satu framework di ekosistem JavaScript yang dikenal apa ya? Dia tuh zero arsitektur, dia tuh gak ada template gitu. Pas pertama kali kita init si Express itu yang muncul cuma pakai JSON. Berbeda dengan Laravel, dengan Nest.js dan sebagainya. Nah, umumnya ketika kita menginisialisasi sebuah framework, kayak misalkan Laravel lah. Laravel itu kan udah sekali inisialisasi sudah lengkap kan arsitekturnya yang MVC itu. Nah, udah lengkap. Nah, sedangkan Express itu kita cuma disediakan satu file, yaitu packing.json. Dan di dalamnya kita harus eh, apa sih mempelajarinya lagi untuk bagaimana caranya menggunakan arsitektur di dalam Express tersebut. Itu. Nah, selanjutnya ini ada si Prisma. Si Prisma ini ORM. Kalau kalian pernah dengar ORM itu Object Relational Mapping, yaitu untuk membantu secara kasar tuh ya. Dia bakal ngebantu kita untuk mengurus urusan koneksi ke database. Koneksi ke database, terus urusan session, terus urusan feeder, data feeder, itu bakal dipakai oleh si Prisma ini. Nah, ya, yang tadi kita mention kan baru keluarga Node.js ya sama si Prisma. Nah, sebenarnya backend itu jauh lebih kompleks kalau di dalamnya lagi. Nah, seperti nah, seperti yang ada di segitiga ini, sebenarnya kita tergantung tujuan kita tuh sebenarnya mau kemana gitu. Kalau misalkan tujuan kita sebagai sebagai apa ya, web development gitu, tujuannya ke web development, ke web developer, dan hanya membangun sebuah API, kita bisa fokus hanya di pada bagian programming language kan di framework ini sendiri. Nah, framework ini ini database-nya. Nah, untuk AI integration itu tidak perlu karena masih jarang yang mengadopsi AI integration untuk sebuah website gitu. Ya ada sih ya, ada banyak sih ya, cuman ini bisa di nanti aja setelah kalian sudah mempelajari programming language, database dan frameworknya. Gitu. AI integration nanti bisa menyusul sebenarnya. Dan sebenarnya daripada AI integration itu ilmu CI/CD itu jauh lebih penting justru daripada kita AI integration ya. Dan emang AI integration itu berdasarkan tren aja sebenarnya karena pada saat ini ya industri ya emang lagi gencar-gencarnya sama AI gitu, lagi gencar-gencarnya ngadopsi AI. Cuman untuk fundamental, untuk ya, sebatas web apa sistem yang biasa kita buat CI/CD itu udah termasuk prasarana tempat kita untuk belajar sesuatu baru gitu. Ya, misalkan kita sudah bikin recipe AI-nya, kita sudah bikin front end-nya, tapi kita nggak tahu gimana caranya kita bisa deployment ke cloud atau self host kita sendiri gitu. Ya misalkan sini alat deployment-nya bisa pakai Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud Platform, Vercel yang kita kenal. Terus nanti di sini ada alat buat CI/CD, CI/CD yaitu continuous integration dan continuous deployment. Ini cukup sekilas saja lah aku nyebutnya CI/CD. Jadi bakal ada testing dan metode-metode sebenarnya masih banyak banget. Kalau misalkan mau digelutin di backend itu sebenarnya agak banyak, cuman kalau apa perlahan pastikan proses saya pun apa ya belum yang masih di tahap proses menggunakan aja, belum yang bisa mengotak-atik isi dalam itu aja. Gitu. Oke, mari kita lanjut. Masih panjang perjalanan kita. Tarik napas dulu ya. Nah, kita bakal masuk ke sesi recording. Terus sebelum kita ngoding, umumnya sebuah tim itu kita kalau misalkan ini kan dalam konteks redesign ya, gimana sih kita misalkan sebagai sebuah tim itu bekerja secara paralel gitu, enggak yang nunggu-nunggu kayak yang udah di mention Kak Elo kemarin, kita nggak akan kerja sambil nunggu-nungguan gitu, kita bakal kerja secara paralel gitu.
Nah, menurut yang udah aku rancangin ini, tahapan pertamanya tetap ada di diskusi kontrak. Sebenarnya di sini tuh kita bisa bikin PRI, kita buat mastiin objektif ya. Cuman sekedar ini aja buat skala skala project yang tidak cukup kompleks sudah aman. Kayak misalkan diskusi kontrak. Nah, diskusi kontrak ini kita harus mesti ini. Kayak misalkan di IRS. Nah, kan di diskusi kontrak ini isinya ada WRD, ada wireframe-nya juga nanti, ada endpoint-nya yang bakal dibahas di kontrak ini. Nah, kalau misalkan dari segi WRD, ini gimana caranya kita bisa merancang IRD tersebut gitu. Nah, kok kan karena pada kasus kita ini kita udah ada objeknya ya, udah ada jelas gitu target yang mau kita redesign tuh udah ada gitu. Jadi kita nggak perlu mikir lagi, nggak perlu ngerancang balik lagi, nggak perlu nganalisis lagi table-table yang perlu yang kurang efisien atau yang udah efisien gitu. Jadi kita tinggal cek aja secara langsung apa aja kira-kiranya yang diperlukan di dalam ERD. Ya, misalkan aku mau buka Figma tapi takut laptop aku like aku kasih contoh aja langsung dari IGRS aja ya. Ya misalkan di dalam blog ini bisa dibuka nggak? Ya. Nah di dalam sebuah blog ini kita bisa melihat di sini ada ini cara untuk mengisi atribut ya, cara untuk mengisi atribut di IRD. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah image, berarti katakanlah di sebuah table block atau table news, kita mempunyai satu atribut image URL, oke, okay? Image URL. Terus nanti di sini ada mungkin ada badge, ini import notice ini bisa kita masukin atributnya badge. Terus di sini mungkin bisa jadi title, terus ada date dan deskripsinya. Nah, karena kalau misalkan patokannya langsung IGRS, kita kan nggak ini ya, kalau misalkan patokan langsung IGRS kan kita nggak tahu ini sebenarnya udah bagus atau belum. Nah, maka dari itu kita harus nge-compare dengan kompetitor lain. Ya, misalkan kompetitornya apa ya? Coba kita cari. Yang rating aku agak lupa. IGRS, IGRS. Oh ya ini benar. Nah, Nah, karena IGRS ini adalah target redesign kita, maka jangan plek-ketiplek kita ngambil IRD-nya dari atribut-atribut yang udah ada di IGRS ini. Tapi kita compare dengan yang tetangganya. Tetangganya tuh punya apa aja gitu. Nah, ini kita pakai konsep dari ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. Kita ambil di news-nya mereka tuh ada atribut apa aja. Misalkan kita lihat readable history, di sini yang terbaru. Nah, di sini image URL dia nggak terbatas hanya satu aja, dia bisa ada banyak misalkan. Terus title tadi udah ada. Nah, di sini ada tambahan subtitlenya, berarti tadi date-nya udah ada. Terus deskripsinya. Nah, itu. Jadi dijadikan compare, jangan jadikan GRS ini jadi satu-satunya sumber untuk kalian merancang sebuah ERP gitu. Nah, dari selain ISRB ini bisa kalian cari lagi sistem-sistem game rating yang apa ya, yang berkompetitor gitu dengan IGRS atau yang berkesinambungan dengan IGRS gitu. Nah, selanjutnya kita, oh ya, aku ini, tadi kan kita udah bahas IRD. IRD itu kan berarti di dalamnya kalau misalkan kita udah tahu atributnya, kita juga udah harus tahu datanya kan, data apa ya, data ininya, apa sih bahasanya tuh, apa ya, lupa lagi. Ya pokoknya data itunya, data buat dia tuh apakah dia tuh string, apakah dia itu date, ataukah dia integer dan sebagainya gitu. Nah, itu harus ditentukan juga dari tahap si diskusi kontrak ini. Dari tahap si diskusi kontrak ini. Nah, nantinya kita bakal dapetin output. Nah, aku buka dulu. Nah, berdasarkan hasil analisis sekilas, kemarin aku udah ngerancangin pada saat kami Bang Elo dan Riza
kita merancang IKRS, ngeredesign IKRS, kita udah menelusuri apa aja atribut-atribut yang diperlukan di dalam sebuah target redesign. Misalkan di sini atributnya ada apa aja. Nah, nanti ditentukan nih datanya. Ini datanya apa? Datanya string, title string berarti. Slugnya berarti string, description-nya string, image URL juga string. Terus kira-kira publisher berarti nanti bisa pakai integer gitu kan, atau pakai date. Nah, ini harus disesuaikan. Begitu. Nah, ya, oke. Pada tahap IRD kita udah oke nih. Selanjutnya gimana? Kita kalau pada tahap kami kemarin itu kita bertiga memutuskan untuk menunggu wireframe. Jadi ada satu tahapan yang sebenarnya menunggu, tapi sebenarnya wireframe ini bisa dikejar. Jadi wireframe itu kayak cuma bentuk kotak-kotak gitu loh. Wireframe atau layoutnya gitu. Kalau kemarin kalian nonton yang punya Riza, nah jadi si UI UX ini nanti bakal membuat si wireframe ini. Nah jadi di dalamnya ini kita bakal tahu nih, oh ternyata di dalam sebuah menu ini kita punya image URL. Oh di dalamnya ini kita punya title, oh punya price. Nah ini bisa dijadikan bisa dijadikan patokan untuk ini juga. Kalau misalkan wireframe itu bukan sebagai patokan ya. Jadi dari itu mengikuti IRD yang sudah dibuat sebelumnya. Tuh, kalau misalkan dari wireframe itu belum sesuai, kita harus diskusi lagi. Ini mau di apply atau mau di remove gitu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada endpoint URL. IRD udah ketemu, wireframe-nya udah. Selanjutnya adalah endpoint URL atau REST API-nya itu sendiri. Endpoint URL ya benar. Nah, endpoint URL itu harus kita dokumentasikan. Nah, IRD oke, wireframe oke, endpoint oke, kita harus dokumentasikan di dalam dokumentasi. Misalkan aku mau contohin di horizon dulu. Aku harus nanti. Jadi nanti API IRD ini harus didokumentasikan. Nanti dokumentasinya bisa berupa Markdown, bisa langsung di Google Docs, atau kita bisa pakai Swagger buat endpoint-nya gitu. Cuman nanti aja pas kita sudah masuk ke dalam sesi coding. Nah, setelah dokumentasi API-nya ini selesai, kita udah sepakat gitu. Frame oke, IRD oke, endpoint oke. Sekarang waktunya kerja secara paralel. UI UX ininya udah, wireframe-nya udah. Nah, selanjutnya berarti tim dari UI UX itu harus lanjut membuat sebuah UI gitu. Nah, dan dibarengi dengan front end dan back end. Nah, front end ini biasanya dia sambil nunggu UI jadi, dia bakal melakukan service atau fetching data. Nah, fetching datanya nanti bakal aku jelasin sekalian di tahap kode nanti. Karena kemarin kayak lo belum sempat yang bahas tentang fetching, jadi aku bakal bahas tentang fetchingnya gitu, karena sangat beririsan gitu dengan back. Nah, dari front end itu tadi dia bakal melakukan data fetching dulu. Jadi dia bakal menghemat waktu, si front end-nya nggak nunggu UI, tapi dia langsung kerja gitu. Dia langsung kerja fetching data. Setelah itu semua selesai, baru nanti kalau misalkan front end-nya udah fetching data, otomatis kan berarti di back end-nya juga harusnya udah ya. Endpoint udah selesai, nanti tinggal diimplementasikan ke front end ya. Oh ternyata dari kontraknya oke, back end udah sama, front end udah sama sesuai kontrak. Tapi tinggal saling hubungin aja, udah pasti langsung ini. Paling ada error dikit aja gitu. Nah, back end selesai, front end selesai, lanjut ke UI UX. UI UX udah selesai, langsung ke front end. Oke. Jadi apa ya, lebih efisien secara waktu, nggak yang nunggu-nungguan, nggak front end nunggu UI UX, terus front end masih nunggu back end, nunggu endpoint-nya jadi. Itu kan makan waktu banget ya. Kita bisa manfaatin setelah itu untuk bekerja bersama tim. Lalu selanjutnya ini untuk back end. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan dokumentasi API-nya udah beres? Dokumentasi API udah beres,
udah rapi, udah di fix sama tim, kita bisa menentukan arsitektur kita sendiri, menentukan arsitekturnya, terus library-nya, toolsnya, test tag-nya, dan lain sebagainya gitu. Ya, misalkan kita pakai Express, pakai JavaScript, ORM pakai Prisma, nah itu boleh. Atau pakai yang lain. Mungkin kita bakal pakai dari keluarga Node.js saja untuk sampai TypeScript, Node.js, boleh pakai Nest.js, boleh pakai Express gitu ya. Nah, setelah ini semua oke, kita bakal masuk ke tahap bekerja. Gitu. Ini adalah urutan-urutan untuk kita bekerja gitu. Nanti aku bakal mau jelasin per layer. Nah, oke. Tadi arsitektur udah dipilih. Sekarang lanjut ke kerjanya. Nah, dari kerjanya ini backend itu kan udah apa ya, amunisinya udah lengkap nih. Pastinya langsung ke project. Nah, dari project itu kalau misalkan ini case-nya kita pakai Express ya, beda lagi kalau misalkan SJS gitu. Kalau misalkan kita pakai Express ini tahapannya pastinya kita membuat sebuah project, bikin koneksi database, lalu kita bikin layer-layer. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4. Itu ada 4 layer di sini yang umum digunakan oleh framework backend gitu. Nah, dari kalau di setup database ini kan kita bisa pakai XMPP, Laragon, atau Docker kalau yang sudah paham. Lalu setup UMP, dan ini di sini bisa pakai ORM, yaitu Output Relational Component. Nah, ada beberapa ORM sebenarnya, bukan hanya Prisma aja. Mungkin kalau ada yang pernah kenal dengan Drizzle, terus dengan Type ORM yang biasanya digabung sama SDF, karena dia sama-sama modular, itu bisa juga. Nah, kalau misalkan Prisma ini, enaknya dia adalah, basisnya adalah skema gitu. Mana ya? Jadi dia tuh basisnya adalah skema. Jadi dari skema bisa kita langsung push ke dalam sebuah database. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu dari repositories. Nah, repositories ini adalah layer yang paling mendekati dengan database. Oke. Jadi yang mengambil datanya, yang mengirim query search-nya misalkan, mengirim query count dan sebagainya, ambil data by slope, by ID. Nah, ini semuanya dilakukan di layer repository. Kenapa di layer repository? Kenapa nggak di service saja? Sebenarnya ketika kita membuat sebuah REST API itu sebenarnya cukup pakai index filenya aja, kita misalkan pakai main.js aja. Kita bikin 1000 baris itu pun bisa tetap kita membuat sebuah REST API. Tapi apakah nantinya panitia bisa menilai? Apakah nanti teman kalian bisa berkontribusi? Apakah kalian nanti sehari 2 hari berikutnya bisa memperbaiki atau merefactor? Enggak. Makanya dibentuklah standar untuk menggunakan menggunakan arsitektur. Nah, salah satu di sini arsitektur yang kita lagi bahas ini adalah arsitektur layer arsitektur yang berupa repository, service, folder. Lanjut, dari repositories kita sudah ngambil data dari repositories, kita sudah fetch data dari database. Selanjutnya adalah service. Nah, di sini yang sebenarnya agak horor. Nah, di service ini nantinya akan berisi tentang bisnis logic dari sebuah aplikasi itu sendiri. Nah, ini kan si service-nya udah ngambil data dari repository ini, udah udah manggil si repository ini. Misalkan di repository dia ada metode untuk find all atau untuk mengambil semua data game. Nanti di service dipanggil nih, kita membuat sebuah file khusus untuk game dan mengambil data dari si repository ini. Kita akan bikin bisnis logiknya, ada apa aja di dalamnya. Nanti ketika kita post, nanti logiknya kayak gimana dan sebagainya gitu. Di sini logik aplikasi semuanya ada di dalam si service ini sendiri. Selanjutnya dari controller. Nah, si controller ini fungsinya apa? Dia untuk mengatur lalu lintas si aplikasi. Kayak misalkan request-nya klien, dia bakal masuknya ke controller. Terus nanti dari sisi servernya ini, dia bakal ngirim respon lagi ke klien dari controller. Jadi controller ini apa ya? Kayak polisi lalu lintas lah dia, yang mengatur lalu lintas. Kayak misalkan
ngatur requestnya, ngatur responnya mau 404 kah, mau 500 internal per error kah, dan sebagainya. Itu diaturnya di controller. Dan si controllernya sendiri juga bisa selain dari respon request, dia juga bisa sebagai error handling ya sebenarnya. Ini bisa digabungin di sini biar nggak error handling ini maksudnya di bagian tingkat responnya ya. Kayak misalkan sistem database-nya nggak bisa connect. Nah, nanti kita bisa atur di sini kalau misalkan database yang nggak connect atau nggak hidup gitu, kita bisa bikin respon ke klien untuk errorin gitu website error, tapi tidak apa ya, nggak crash gitu aplikasinya. Jadi tetap ke expect dan bisa ke handle oleh si controller ya. Lalu selanjutnya ada routes. Routes ini sesuai namanya, dia mengatur routes atau output dari semua sistem yang sudah kita. Nah, jadi endpoint URL semuanya ada di sini. Nah, endpointnya kayak misalkan API, game, ID, API, game, Slack, API, game, dan sebagainya. Nah, itu diaturnya melalui si root ini. Kita bakal mengkelompokkan si root itu di dalam folder si root ini atau si layer si root ini. Dan selanjutnya ada main.js. Main.js ini sebenarnya nggak hanya main.js, ada index.js, ada server.js, dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa kita akal-akalin siapa sebenarnya entry point dari aplikasi kita. Misalkan di sini katakanlah main.js sebagai entry point kita. Nah, si main.js ini dia bakal menjadi file utama atau file yang paling pertama dijalankan oleh sebuah server. Misalkan kita menjalankan Nodemon, kita menjalankan npm run dev. Nanti yang akan dieksekusi duluan adalah si main.js. Nah, jadi semua yang ada di sini ini saling berhubungan sampai di main.js. Jadi dari si root ini udah membuat endpoint URL, nanti bakal dipanggil di main.js dan bisa dijadikan dokumentasi gitu. Sorry. Nah, oke, kalau sebagai index.js atau main.js ini sebagai entry point-nya, selanjutnya bakal masuk ke sesi tahap testing. Oke, gitu. Saya kira dari layer ini yang umum digunakan seperti inilah. Nantinya sebenarnya bakal ada banyak lagi folder atau arsitektur lainnya yang selain tentang ini. Nah, yang ada di sini ini sebenarnya ada hanya khusus untuk modul atau internal dari sebuah sistem gitu. Belum nanti kita ngomongin tentang middleware-nya, tentang board-nya, tentang force dan sebagainya. Ini ada dua hal yang berbeda gitu. Oke. Setelah ini selesai, aku mau bukain dulu dokumentasi tentang Express sebelum kita benar-benar nyebur ke dalam sebuah kode editor saya. Bakal mau buka. Nah, di Express itu sendiri, aku mau ngasih konsep dulu. Framework itu kan banyak ya dari kita, di antara kita tuh banyak gitu yang mulai pemrograman itu langsung ke framework gitu. Sebenarnya apa ya? Untuk pemula emang membangun sebuah resipi itu tidak disarankan ketika menggunakan JavaScript vanilla gitu. JavaScript only untuk membuat resipi susah. Walaupun bisa, tapi banyak hal-hal yang manual. Jadi nggak semuanya itu dari dasar itu cocok untuk pemula, enggak. Sebenarnya pemula itu justru yang menggunakan alat bantu. Kayak misalkan kita menggunakan framework Express, terus kita pakai URM buat bantu migration dan connect ke database-nya. Itu apa ya? Mispersepsi gitu loh. Kayak misalkan, oh pemula harus pakai enggak, jangan pakai URM dulu. Oh pemula jangan pakai framework dulu. Nah, sebenarnya kalau ketika kita sudah membangun sebuah REST API, yaitu mau nggak mau kita sudah harus mengenal dengan frameworknya. Berbeda ketika kita kasusnya belum memahami JavaScript-nya, tapi udah mulai ke Express-nya gitu. Itu yang salah sebenarnya. Ketika kita masih belajar tentang logiknya, data strukturnya, tapi langsung menggunakan framework, ya nggak berguna frameworknya itu. Frameworknya itu dia sebenarnya kan framework itu kan artian dari kata kerja, kerangka kerja kan. Nah, kerangka kerja itu dia menyiapkan beberapa fitur untuk membantu membangun sebuah sistem gitu loh. Tetap aja dasar-dasarnya ada di dasar si programming language tersebut. Misalkan di Express biasanya kan pakai JavaScript ya. Ini aku mau bukan dokumentasi buat JavaScript.
Nah, dari si Mozilla ini dia punya dokumentasi tentang JavaScript. Di sini lengkap banget dari tahap yang mudah, dari intermediate sampai advance, ini semuanya lengkap. Kalau yang nonton YouTube gampang ngantuk, bisa nih kita belajar dari dokumentasi JavaScript. Ya. Misalkan yang pasti sering banget kita ketemu kayak misalkan mana error handler, control dan error handler. Nah, kayak misalkan Nitro, terus TryCat, ini sering banget nggak sih kita temuin di dalam sebuah sistem gitu. Well, ini dasarnya tuh bukan di sebuah framework, bukan di library tingkat advance gitu. Tapi ini ada di dasar dari si JavaScript itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari JavaScript-nya aja kita nggak paham, ya kita nggak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nggak akan bisa memahami ke tahap selanjutnya. Pada itu, coba mulai kulik-kulik lagi tentang JavaScript, kilas ulang lagi tentang JavaScript. Nanti ya bakal banyak ketemu hal-hal yang ternyata ini dasar JavaScript. Gitu. Ini nanti kayaknya bakal aku share untuk dokumentasi Mozilla ini, dokumentasi tentang JavaScript. Nah, Express kalian bisa cari sendiri. Kalau Mozilla ini agak hidden ya. Oke, kita udah ngebahas framework-nya, terus programming language-nya. Ini kalian nanti bisa coba pelajari lagi tentang JavaScript. Karena saya sendiri juga belum memahami semuanya. Inti dari JavaScript ini belum semuanya saya puas. Baru pasti di tahap menggunakan saja. Begitu juga dengan Express. Express juga lumayan banyak di sini. Ada rutinnya, ada middleware-nya. Ini semuanya bisa dipelajari lagi. Nah, pada intinya adalah framework ini juga adalah alat bantu untuk kita untuk memudahkan membuat sistem itu. Kan adu keren-kerenan membuat sebuah sistem gitu, bukan. Ya, ya aku mau izin ganti ini, mau ganti share screen dulu. Kita bakal masuk ke kode editor. Per entire screen aja deh. Ya. Oke, kita bakal masuk ke kode editor. Kode sini pakai kode editor dari anti gravity. Karena aku anak Google, jadi aku pakai anti gravity. Oke, ini aku mau kenalan dulu sama project. Oh ya, sebelum kita masuk ke kode-kode teknis backend, aku mau data fetching dulu nih. Mau ngejelasin tentang data fetching di front end ya. Ini anak-anak front end tahu simak nih. Nah, diri projectnya Bang Elo ini kan ada service ya, di sini ada folder service. Nah, folder service ini berbeda dengan di backend ya. Kalau misalkan di backend adalah tempat untuk tempat untuk pusatnya si logic bisnis tersebut. Nah, kalau di front end beda nih. Kalau di front end itu dia untuk fetching data atau mengambil data dari endpoint. Gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada function-function. Misalkan di sini ada function get tracking. Di sini udah bagus kemarin dibuatnya sama Velo, cuman ini belum aku fetch yang terbaru dari GitHub. Kalau kemarin dari presentasinya Velo tuh ada ketika database-nya mati, ya responnya dari klien bakal munculin 500 internet error kan. Nah, tapi yang ini masih try catch buat ke data mock-nya.
nggak apa-apa, nanti kita coba praktekin. Nah, di sini kan ada service data. Nah sebenarnya kita gimana caranya ketika kita nge-service atau kita nge-patching sebuah endpoint itu kita tidak membuat aplikasi rusak. Jadi enggak, oh endpointnya rusak nih, endpointnya jelek nih, backendnya hilang gitu. Nah gimana caranya sih aplikasi ini agar tidak crash? Maksudnya tetap memunculkan error tapi sudah di-expect gitu. Jadi nggak error yang teknis, juga aplikasi bukan di mode debug tapi memang sudah siap-siap ke production gitu. Kayak misalkan kemarin yang Kylo buat itu dia udah bikinin error handler untuk page 500 internal server error ketika database-nya tidak terhubung. Nah, emang sebuah sistem harus seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada metode JavaScript dasar bisa kita lihat di sini. Sering sekali kita ketemu. Di sini ada try, ada if, dan catch. Nah, try dan catch ini sendiri, ini adalah metode untuk ini coba dulu nih. Kalau misalkan endpoint ini bisa nanti bakal di return. Nah, ini ada perkondisian nih. Ketika responnya tidak oke, berarti endpoint ini tidak oke, throw error, lalu nanti bakal di catch ke sini. Nanti bakal di fetch ke sini, catch ke sini, lalu lognya kasih using return mock data. Dan di sini bakal nanti pakai di mock datanya ini. Nah, ini udah disiapin nih sama pengelola data-data mock ini ketika endpointnya belum siap gitu, belum jadi. Ini bakal catch ke data mockupnya. Nah, begitu juga dengan yang lain nih. Ini bakal ngambil endpoint sesuai kontrak. Nah, kalau misalkan di kontrak kan tadi aku udah mention kita harus mendokumentasikan endpoint ya. Nah, di sini aku pakai nanti. Ini aku posisinya pas kayak lo buat ini tuh aku belum selesai membuat endpoint. Dia udah ngebuat nih karena kontraknya udah jelas, dia buat slash rating, terus slash rating ID, terus di sini ada apa lagi? Classification, di sini ada content classification, terus ada slice game dan sebagainya. Ini udah disiapin jauh sebelum backendnya itu sendiri jadi gitu loh. Kalau misalkan, oh ya aku mau kasih mention dulu, aku mau apa ya? Mau ngasih tau dulu. Ini kan dikatakan laptop aku kurang memadai ya untuk ini. Nanti ketika aku ngejalanin front end, ngejalanin back end dan ngejalanin database aku ada crash atau menghilang, tolong nanti izinin aku restart laptop dulu ya. Ini antisipasi aja takutnya nanti tiba-tiba menghilang. Oke, jalanin dulu FT-nya. Oke, FT jalan. RAM usage-nya 83%. Oke, ini kalau jalanin backend ya. Oke. Ini server belum jalan. Satu lagi. Nah, karena di sini aku database pakai Docker ya. Coba ke jalanin version atau apa ya. Oke, kita sudah harus ini udah berhasil connect ya. Terus semoga nggak ngelag nih. Aku mau nge-close dulu deh beberapa page ini biar nggak tiba-tiba crash. Oke, ini kita udah masuk. Ini kemarin udah diperlihatkan oleh Elon. Cuman di sini aku mau ngasih tunjuk ke bagian konsol di sini. Nah, sini kan di bagian sini kita sudah membuat konsol. Kylo sudah membuat konsol di sini. Nah, pada saat ini database itu hidup. Kita memasuki fase di sini yang sukses. Berarti kita memasuki di try ini ketika responnya oke, dia bakal konsol sukses to fetch rating. Nah, di sini bakal muncul. Ini hasil dari konsolnya. Oh, berarti ini data blocks-nya, data ratingnya, data game ini berhasil semua. Gitu. Nah, untuk handle dari errornya Kylo yang kemarin, ini ketika coba ya aku matiin database ya. Aku mau
bikin database. Oke, ini harusnya udah mati database-nya. Oke, setelah aku refresh, harusnya ini udah. Nah, di sini bakal muncul. Di sini muncul error, dan di sini bakal nge-console using game detail move data atau memasuki fase di sini. Nih, kondisi di cache ini. Nah, kalau yang tadi kita berhasil data definitif kan masuk di fase try ini kan. Nah, di try ini. Kalau misalkan gagal, dia bakal masuk di cache ini dan console using game data. Itu sih cache sendiri. Nah, dia bakal muncul nih. Nah, jadi nggak crash kan. Ini. Tuh. Cuman sebenarnya emang yang lebih bagus tuh sebuah sistem ketika data backend-nya itu tidak mati, itu sistem return-nya harusnya kembali ke di patch 500 itu. Kayak kemarin yang kayak lo udah buat gitu, langsung 500 patch gitu, internal server error. Ini itu lebih bagus kayak gitu. Karena aku mau jelasin aja gitu. Bisa kayak gini juga. Ini gambarnya karena nggak ada data statiknya ada di backend bukan di front end, jadinya ini nggak ada. Begitulah. Itu cara untuk nge-fetching sebuah data. Dan ya, aku mau ngasih tahu juga nih, kalau misalkan pada saat UI UX itu kan buat wireframe. Nah, front ini tuh nggak perlu nungguin UI-nya, tapi kerjain ininya dulu, fetch datanya sesuai kontrak. Gitu. Kalau misalkan udah sesuai kontrak, harusnya langsung terkoneksi lah nanti ke endpoint URL-nya. Kalau ini dibuat, baru nanti bisa leha-leha sedikit nunggu UI UX gitu. Soalnya kalian emang punya tim UI UX yang super gesit. Oke, kita bakal tutup buku dari FE ini. Brad, kita akan ganti ke folder backend. Tapi izinin aku minum dulu sedikit. Kita bakal masuk ke backend. Nah, backend ini aku mau ngejelasin lagi detail teknis yang ada di dalam si layernya. Nah, kebetulan aku di Express ini aku menggunakan modular, arsitektur modular, tapi tetap monolith. Ya, ini agak berbeda sama layer arsitektur yang eh, apa ya, yang memisahkan antar layernya gitu. Kayak misalkan game repository, game terus rating, game classification itu disatuin di satu folder repository misalkan. Nah, kalau misalkan yang modular ini itu modulnya dipisahkan per fitur. Kayak misalkan ini fiturnya ada fitur blog, fitur konten. Ini sama persis dengan arsitekturnya dari si Nest.js. Kalau emang ada yang pernah pakai Nest.js, bakal familiar. Aku bakal menjelaskan tentang koneksi ke database. Oke. Nah, buat yang belum pernah menggunakan apa sih, yang masih menggunakan koneksi database secara manual atau tidak menggunakan ORM, sebenarnya oke, kalau misalkan sudah terbiasa gitu. Cuman sangat tidak disarankan untuk yang belum benar-benar memahami object relational mapping itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita tidak menggunakan ORM itu sama dengan kita membuat diri kita makin susah, membuat diri kita membuatnya manual gitu. Harusnya yang sudah disediakan fitur untuk migrasi, fitur untuk feeder, kita harus bikin secara manual lagi gitu. Jadi justru malah eh, memakan waktu lebih banyak daripada kita sedikit mempelajari tentang ORM. Nah, aku mau ngajar dikit tentang sedikit cara penggunaan dari si Prisma. Nah, Prisma ini kan salah satu ORM yang basicnya atau basisnya dia adalah dari skema, basisnya dari skema. Jadi kita lihat di sini skema-skema yang ada di Prisma. Ini skema-skema yang ada di database. Ini semuanya aku bikin di pakai ORM ini. Jadi dari skema Prisma ini nantinya bakal aku kirim ke database gitu buat masukin tabelnya atau membuat migrasinya gitu. Nah, dari si Prisma ini sendiri, gimana caranya ketika kita sudah membuat skema, kita uh,
masukin ke dalam database. Ada dua cara. Cara kasarnya kita bisa langsung npx db push, bisa npx db push, npx prisma db push apa tuh? Yang ini model nah, ini kita bisa menggunakan ada dua cara ya yang tadi aku udah omong ya. Kita bisa menggunakan migrate atau langsung db push. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita membuat migrate, kita akan mengenerate sebuah file. Yaitu di sini ada file migration SQL yang mana ketika kita menggunakan metode ini adalah metode yang paling disarankan ya, karena dia akan munculin sebuah raw SQL dan nantinya ketika pada masa production atau kita deployment ke sebuah server, file ini tuh sangat dibutuhin gitu untuk migrationnya. Nah, kalau misalkan kita DB push, semua yang ada di skema sini, semua yang ada di skema sini, ini bakal langsung masuk ke database tanpa meninggalkan jejak apapun gitu. Dia benar-benar nge-force gitu. Ya, maksa si database, oh ya, database sesuai sama ini gitu, sesuai yang ada di skema ini. Walaupun si database-nya udah ada gitu, table-tablenya. Itu bakal di-force kalau misalkan kita menggunakan npx Prisma DB gitu. npx Prisma DB push. Gimana sih tidak? Kalau misalnya kayak gini, nanti bakal nge-force database bakal sesuai dengan yang ada di skema. Makanya disarankan pakai yang destination aja. Nanti kalau nanti mau jadi portfolio untuk production bisa bang. Gitu. Lalu untuk data feedernya. Nah, mungkin ini nantinya bakal jadi pertanyaan karena di backend ini kan bisa, oh ya aku mau nunjukin ini deh jadi API backend. Ini matiin front end aja. Kita lanjut. Malah data backend compose. Balik ke jadi bu. Nah, kita bakal masuk ke dokumentasi. Nah, dokumentasi ini di backend kesepakatan kita kemarin hanya membuat satu metode, yaitu metode bukan satu metode, sorry, maksudnya beberapa endpoint tapi hanya menggunakan satu metode gitu, yaitu metodenya get. Kenapa dari backendnya hanya get aja gitu? Karena ketika kita ingin membuat sebuah metode lain, yang misalkan post, terus put, terus delete, jadi bakal ngasih PR lagi ke tim UI UX dan ke front end. Misalkan di tahap login, login kan buat login dan registernya kan kita butuh metode post ya. Oke, backend buat. Jadi nanti dari UI UX-nya harus merancang UI lagi. Terus nanti dari front end-nya harus membuat nge-slicing data lagi, nge-slicing UI lagi, terus nge-slicing data gitu. Jadi backend tolong jangan idealis, jangan apa ya, tolong sesuaiin lah sama kemampuan timnya. Kira-kira sanggup nggak kita membuat banyak page untuk memenuhi backend ini gitu. Jadi tolong dikondisikan lah gitu sama timnya kalau ingin membuat metode lain gitu. Nah, karena di sini kan adanya metode kit aja ya. Nah, kalau metode kit aja, ini sebenarnya agak simple.
Tapi nanti bakal jadi pertanyaan, gimana caranya si database itu menerima data. Sedangkan kita tuh nggak punya metode post. Kita nggak bisa ngirim nih data dari klien ke dalam server gitu. Karena kita nggak menggunakan metode post kan. Kita hanya menggunakan metode get, yaitu mengambil data. Gimana caranya kita bisa ngirim ke database. Nah, yaitu ada fitur atau metode, yaitu menggunakan data feeder. Mungkin sebagian banyak dari kita udah sering mendengar tentang feed atau feeder. Nah, cuman feeder ini umumnya untuk data dummy, data bohong-bohongan. Cuman sini kita bisa manfaatin untuk mengisi data-data untuk melengkapi redesign kita. Misalkan di sini kita punya, mungkin aja dari yang mau nah, di sini kita bisa bikin berdasarkan objeknya. Kita bisa bikin berdasarkan objek ini ID. Nah, urusan-urusan kayak gini nih, yang repetitif gini nih, yang ulang-ulang gini nih, nah ini bisa kasih ke AI nih. Nah, datanya nanti tinggal kalian sesuaiin, mau mau dari game apa, kayak gimana, reviewnya kayak gimana, dan ini bisa disesuaikan sama atribut-atribut yang ada di table kalian. Gitu. Bisa pakai data feeder ini bawaan si Prisma ya. Nah, di sini ada parent dari si feedernya itu sendiri. Nah, parent dari si feeder ini sendiri nantinya kita bakal ngejalanin si feedernya ini secara bergantian. Misalkan kita mau ngejalanin bloknya sendiri gitu, ini bisa. Atau kita mau ngejalanin semuanya sekaligus juga bisa. Misalkan kalau misalkan dari komen attack itu mah DB. Nah, ini kita bakal ngejalanin semua feeder yang ada di ORM, jadi memudahkan gitu kan, daripada kita harus membuat daripada kita rela-rela natif tanpa ORM, tapi pada kenyataannya kita harus membuat sesi secara manual, terus kita harus membuat baca secara manual. Artinya memang lebih bagusnya kita harus menggunakan ORM. Ya, belajar dikit untuk kemudahan nantinya. Tuh. So, nah ini menurut aku udah oke. Selanjutnya kita bakal ke tahap modul ya. Kita bakal ke revisi-nya ini sendiri karena uh, inti dari si materi bikin itu adalah revisi. Oke, kita bakal buka yang game. Kita bakal buka repositorinya dulu. Nah, kan yang sudah aku bilang tadi, ketika kita sudah menyiapkan database-nya, kita akan masuk ke layer repository. Oke. Nah, layer repository ini tugasnya adalah mengambil data dari database. Oke. Nah, seperti kita lihat di sini, di repository kita membuat sebuah asynchronous function. Ini asynchronous function, yaitu namanya find all. Nah, query di dalamnya adalah select find many ke table ini. Nah, begitu juga dengan find by stroke, find by slug, bonus. Nah, ini gimana cara pengambil datanya. Nah, kalau misalkan get ya agak mudah ya. Kita tinggal select aja ya. Select bintang buat select semuanya, dan select by slug ya berarti select by slug gitu. Tinggal select where slugnya bla 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 gitu. Ya kan? Ini tingkat di repositorinya. Ini untuk mengambil data dari database-nya. Terus selanjutnya kita masuk ke service-nya. Nah, si service-nya ini sendiri, ini pendek. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada ini function dari game service. Dari game service, di dalamnya kita manggil get all game. Get all games yaitu dari game repository yang tadi ya. Kita manggil si game repository, kita pakai asynchronous function. Jadi kita panggil si ininya, si bytecode. Nah, karena si bytecode-nya ini dia punya logic, aku maunya si slug ini dia berdasarkan apa ya kemarin tuh? Tuh aku baca dulu. Game, return no, constant game, di Geometry, game. Jujur aku lupa. Yang ini apa ya? Nggak ada ini. Nah, pokoknya gitu.
Ini bakal buat logic bisnis kita taruh di sini. Karena Git by Suk ini agak apa ya, khusus kan ya, gak yang tinggal ngambil doang, kita berdasarkan title kan. Plug itu kan dia bakal diotomasi berdasarkan title kan. Jadi agak berbeda ya, itu. Jadi aku lupa. Terus selanjutnya kita bakal masuk ke si controller ini sendiri. Nah, di controller ini kan tadi aku udah mention ya, dia yang mengatur lalu lintasnya di sebuah sistem. Klien masuk, controller nangkep, server ngasih respon, controller yang ngirim. Nah, sini requestnya emang nggak ada karena uh, aku cuma mau bikin responnya aja. Tapi di sini kita perhatiin kalau misalkan get all function all, ini aku bikin respon dua respon, yaitu status code-nya error invalid flag 404. Nah, kok yang 505? Bentar. Try constrict. Oke. Berarti kan nanti di sini kita mengeluarkan respon si dari 400 ini ya, dari status code 400 ini dan si 404 untuk game yang tidak ada gitu. Dari si controller ini kita masuk ke si rootnya ini yang sebenarnya aktif ya. Nah, dokumentasi Swagger yang ada di sini sebenarnya nggak perlu kalian ikutin, cukup apa ya, bebas ya mau diikutin atau enggak. Cuman ini penting nggak penting gitu sebenarnya. Ya, kita bisa bisa langsung aja gitu ngambil dari ini gitu. Ya. Nah, ini data itu nggak ada semua nih dari browser langsung tanpa kita mau buat Swagger. Ini karena aku pakai AI kan jadinya Swaggernya jadi agak banyak. Enggak, ini kategori yang agak kotor sebenarnya, kode kotor sebenarnya karena aku nyampurin Swagger sama sirupnya. Akhirnya bisa dipisah aja ini biar nggak tumpuk. Si router ini dia ngebalikin si ini ya, ngebalikin si uh, dari si controller ya. Dia jadi outputnya tuh berupa berupa endpoint. Oke, yang berikutnya oke, masuk ke entry point-nya. Entry point ini kita kan udah masuk ini routing udah kita daftarin ke dalam entry point kita. Ketika sudah, ada dua hal yang aku mau jelasin lagi, yaitu tentang course dan global error handling. Nah, course ini adalah middleware atau penjagaan di mana hanya domain itu saja yang bisa mengatur API kita. Kalau misalkan kalian pernah dengar public API, nah berarti API tersebut tidak menggunakan course atau tidak menggunakan middleware. Nah, ketika kalian membuat sebuah backend dan tidak ingin dikonsumsi datanya oleh siapapun kecuali domain kalian, gunakan course. Nantinya course ini bisa bisa di custom ke domain kalian aja. Ini aku course-nya aku atur untuk mode production aja. Karena di NVC ini kan aku node INV-nya aku pakai development ya. Jadi di sini aku khusus buat production karena kalau di local host nanti pakai course juga, nanti Postman, terus browser dan sebagainya nanti bakal susah buat ngetesting si endpoint-nya. Jadi buat mode development nggak perlu dipakai course, cukup di kondisi ketika production aja gitu baru dipakein course. Nah, selanjutnya ada isi global error handler ini sendiri. Nah, dari global error handler ini sendiri, dia munculin error ketika database-nya tidak aktif. Ini aku bikin. Nah, di sini yang unik kan. Karena kita lagi di dalam mode development atau mode debug, ketika database-nya mati, kita akan
mendapati error message yang sangat teknis. Itu ketika di mode development ya. Beda ketika kita di mode production, kita bisa mempersingkat atau menghilangkan error message-nya biar tidak diketahui oleh uh, orang-orang jahil. Kayak misalkan orang-orang cyber yang jahat, nah itu biasanya bisa jahil ketika uh, tahu tahu sesuatu dari sistem kita, kayak misalkan struktur database-nya atau struktur table-nya, lalu error-nya kenapa, itu bisa dijailin. Nah, aku kurang paham nih sama urusan cyber itu. Aku mau matiin database aku dulu buat buat contoh. Database aku mati itu. Ini buat database matiin. Ya, pada masa pada saat kita memasuki proses development, kita akan dikasih tahu error. Nah, kan bla 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 bla, kita tegaskan enggak, atau sama aja nanti bakal sama kayak dialog terminal kita di harus make sure terus bla bla bla. Ini pada saat mode development. Ketika mode ENT node ini kita ganti ke mode production atau sesuai dengan error handler yang kita atur di sini, production. Nah, ini kita bukan development, intinya akan berbeda. Nah, kalau di mode production, errornya bakal ini ini cukup penting. Di mana banyak orang yang mengatakan bahwa sistem itu adalah produk tinggi, tapi tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Biasanya pipe coder sering melakukan hal ini. Ini sederhana. Ya, dalam mode production, kita tidak boleh menggunakan versi sistem yang masih didebak atau mode development. Oke. Oke. Oh iya, aku mau ini. Oh ya kan di sini kita pakai, aku kan di sini pakai Docker ya. Nah, ini sebenarnya bakalan sama persis sama XAMPP, sama Laragon. Nah, buat kalian yang nggak pakai Docker, nggak masalah. Itu nggak bakal dijadiin penilaian. Kalian mau pakai XAMPP, mau pakai Laragon dan sebagainya gitu nggak masalah. Yang penting database-nya ada gitu dan bisa dikoneksi ke dalam sistem. Bebas mau pakai database-nya Docker, mau pakai database-nya XAMPP, Laragon, LAMPP dan sebagainya bebas ya. Gitu. Oke, tidak banyak yang dari backend ini sendiri. Aku tadi tuh mau jelasin apa lagi ya? Lupa. Terus yang backend ini agak simpel ya, karena kita hanya menggunakan metode get-nya aja, pakai metode post, di mana kita nggak membahas tentang logik fisiknya, terus kita nggak ngebahas tentang metode-metode lainnya. Kan buat kalian yang mau penasaran, eh, kepengen gitu pakai HTTP metode yang lain, kita bisa pakai kita kita baca-baca dikit tentang metode tentang HTTP routing sendiri.
kita request. Ini basic dari si HTTP itu sendiri ya. Nah, yang kita bakal pakai get itu untuk metode untuk request representation serta request using get all only. Nah, ini intinya hanya mengambil data. Nah, yang head ini kita skip karena yang paling umum biasanya yang kita gunakan adalah pakai get, pakai post, pakai put dan pakai delete. Jadi headnya kita skip aja nggak apa-apa. Nah, kalau dari kalian nanti bakal ada yang penasaran menggunakan post, kita bisa menggunakan post. Nanti postnya ini apa ya? Jadi kayak basic CRUD kayak misalkan create, read, delete, update. Berarti kan kalau misalkan post berarti kita nge-create, terus kalau misalkan kita read, kalau misalkan kita read berarti get, terus update, pu-nya berarti pakai put berarti untuk update. Nah, bedanya put sama patch sebenarnya agak ada beda. Di sini ada put dan ada patch. Nah, kalau misalkan put ini kita mengganti data tersebut, satu row tersebut, kayak misalkan satu baris dari nomor satu, misalkan datanya tentang data Holy Valasan dan alamatnya dan sebagainya gitu, atribut lainnya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan metode put, berarti kita mengupdate walaupun satu yang kita ganti, kayak misalkan nama yang kita ganti nih, dia bakal mengupdate semuanya sekaligus. Sebenarnya agak kurang efisien, tapi cukup untuk mengupdate sebuah sistem yang skalanya menengah ke bawah gitu. Jadi dengan patch, kalau misalkan patch dia ngupdate juga, tapi yang diganti itu bener-bener yang diganti dong. Kayak misalkan ganti nama, itu berarti namanya aja yang diganti, atribut lainnya tetap sama kayak yang sebelumnya gitu. Jadi lebih meringani di tugasnya si database ini. Nah, itu put. Lalu ada delete. Nah, delete ya seperti namanya delete. Ini untuk menghapus. Nah, itulah adalah basic dari si CRUD ini sendiri. Nah, banyak orang yang paham CRUD tapi nggak nggak tahu nih fungsi dari HTTP request method itu apa sih. Yang umum diketahui adalah get, post, put, dan delete itu sendiri. Gitu. Nah, di Express ini nantinya kita bisa belajar-belajar lagi tentang HTTP request. Di sini aku mau ngejelasin tentang hal-hal yang semacam dekorator. Itu ada di Nest.js. Bentar, tadi aku ketemu di mana ya? Berkali ini. Nah, ini basic routing. Nah, oh ya ini benar. Nah, berarti kan kita udah tahu nih routing, basic routing HTTP method request HTTP request method, ini kan udah kita tahu ya. Nah, di sini ada dasarnya. Nah, kalau misalkan di Express kita bisa menggunakan app get. Atau kalau misalkan itu berupa sebuah routing, nah kalau sebuah routing nanti jadi kayak gini. Tagging route. Nah, kalau misalkan ini adalah sebuah endpoint, kita bisa menggunakan router ini. Kita bisa menggunakan router ini untuk menggunakan endpoint ini. Oh, kita nyatakan berarti endpoint ini adalah sebuah routing. Kalau misalkan si app ini agak berbeda, dia biasanya digunakan untuk apa ya? Bukan khusus buat di rating, tapi bisa juga buat di rating. Kayak misalkan di entry service entry point ini. Nah, di sini kita bisa sebenarnya pakai metodenya dipakai di sini kalau misalkan kita nggak misahin di metodenya ini di dalam sebuah si root-nya ini. Sebenarnya bisa kita pakai di sini app get bla 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 gitu. Itu untuk memperjelas fungsi dari si ini ya, fungsi dari si root-nya. Begitu juga dengan yang lain. Ini sebenarnya lumayan banyak nih tentang app get ini. Cuman aku juga belum yang begitu paham. Ada app listen, terus app use. Nyari source-nya belum ketemu-ketemu.
Kayaknya buat si expertnya ini aja, dan pemaparan tentang backendnya terbatas sampai situ aja. Yang pada intinya nantinya ketika kita apa? Aku mau matiin share dulu dari. Oke, jadi pada dasar ya ketika kita membuat sebuah backend itu bukan tentang seberapa sempurna sistem tersebut gitu. Karena sistem yang baik itu bukan sistem yang tanpa error gitu. Karena tidak bisa dipungkiri di tidak bisa dipungkiri bahwasanya dimanapun sistem itu, sebagus apapun sistem itu pasti ada error ya. Bedanya sistem yang bagus sama yang enggak itu terletak pada apakah error tersebut sudah di-expect atau belum. Makanya banyak materi-materi tentang edge case atau blind case di mana banyak tester atau testing di situ yang tidak terekspektasi gitu sama kita. Oh ternyata si pembeli ini ada dua dan sisa stok dari sebuah barang itu cuma satu. Nah di situ muncullah materi dari si risk condition. Nah ini adalah salah satu edge case di dunia backend yang harus sudah di-expect jauh sebelum sistem meluncur ke production gitu. Nah, banyak lagi adcast di dunia backend ini, apalagi kalau misalkan kita sudah masuk ke skala yang menengah ke atas, kayak misalkan e-commerce, sudah pasti masalah concurrency, terus masalah test condition, caching, dan sebagainya, itu sudah harus diperhatikan. Nah, itu sebenarnya daripada si backend sendiri. Nah, kalau misalkan untuk kita, karena kita tahapnya masih, katakanlah kita semua ini masih junior, termasuk saya juga masih junior. Nah, uh, tidak perlu sampai sejauh sana, cukup pada error-error yang sudah kita expect saja itu di handle. Kayak misalkan database berkemungkinan mati, nah itu bisa kita handle, kita expect gimana caranya aplikasi bisa menampilkan pesan yang bagus yang bisa dibaca oleh user non teknis gitu. Jadi nantinya user non teknis juga bakal paham gitu, tentang error tersebut. Jadi jadinya error yang sudah di expect. Jadi nggak ada sistem yang benar-benar tanpa tanpa bug, tanpa error. Saya yakin e-commerce seperti Tokopedia, Shopee itu semuanya pasti pernah mengalami bug-bug yang tidak terekspektasi. Saya yakin itu. Tapi karena sudah mungkin sekarang sudah di fase zero downtime, mungkin sudah menggunakan server yang pakai cluster berlapis-lapis, sistem backup yang berlapis-lapis, itu bakal lebih advance lagi sih, dan gue nggak sanggup buat ngebahasnya. Gitu. Oke, dari back end, apalagi tentang back end yang bisa dibahas. Jadi aku tuh ada yang mau aku bahas gitu, tapi lupa. Kayaknya cukup kayaknya untuk dari back end, materi pada back end kali ini cukup singkat karena menurut saya gak banyak yang bisa dibahas pada back end ini karena kita terbatas pada hanya satu metode. Oh ya, kemarin itu ada salah satu orang yang nanya secara personal saya, gimana kalau misalkan back end ini apa sih ngebantu job desk-nya role lain gitu. Karena ya menurut saya juga di back end ini lumayan simple ya. Kita hanya membuat satu metode, yaitu metode get aja. Dan kita habis itu setelah itu kita selesai. Kita nggak perlu lagi kerja lagi. ERG selesai, endpoint selesai. Nah, biasanya malah justru front end dan UI UX itu justru yang lebih lebih sulit, lebih memakan waktu ya. Karena
benar-benar bekerja lah mereka tuh, front end slicing data, terus slicing UI, UI UX-nya dia nge-slicing apa sorry, UI UX merancang UI-nya, gimana caranya UX-nya bagus, itu semuanya harus dipikirin sama dua role tersebut. Tuh. Jadi nantinya kalau misalkan dari tim back-end-nya bersedia, mungkin ada ilmu atau pengetahuan lebih tentang front end atau UI UX, itu bisa kalian bantu masukan atau bantu secara teknis gitu, nggak masalah. Oke, mungkin dari back-end itu aja. Terima kasih semuanya. Aku kembalikan ke Aul ya. Oke, terima kasih banyak Bang Al atas penyampaian materinya pada hari ini. Gimana guys, setelah mendengarkan Bang Al Yeping dan Ngoding hari ini, apakah kalian makin semangat dan semakin yakin untuk bisa memenangkan challenge nanti guys? Gimana gimana? We never know ya, tercerahkan. Asli, ini materinya sangat-sangat berdaging sekali sih. Oke, intinya semangat terus ya buat kita semua. Karena telah selesailah penjelasan panjang dari Bang Al tadi, aku bakalan buka nih sesi Q&A bersama Bang Al. Jadi, adakah di sini yang masih bingung atau adakah di sini yang ingin bertanya langsung nih sama Bang Al? Boleh untuk langsung raise hand atau kalau malu boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Oke guys, kami tunggu. Gimana guys? Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh untuk silakan bertanya. Nah, siapa dulu nih? Kayaknya dari Bang Maul dulu deh, Bang Maulana Adiatama. Boleh untuk di on mic? Halo, apakah suaraku terdengar jelas? Udah nggak Halo, sih? halo, apakah suaraku terdengar jelas? Ada. Oke, ini pertanyaan personal dari, sebenarnya maaf jika aku lagi nggak bisa, kan pernah lagi berhalangan. Tapi izin tanya, ini pertanyaan personal sih Bang. Kayak aku kan udah sering untuk buat sebuah REST API ini, tapi karena zaman sekarang kan udah pada pakai AI kan. Halo. Oh, Maulnya ya yang ini ya. Aul kayaknya bisa lanjut ke pertanyaannya Rila. Oke, ini Aul kayaknya lanjut ke pertanyaan Karila aja ya. Jadi pertanyaannya itu tadi Bang Al kan bilang untuk tes back end itu metode get aja. Kira-kira apakah boleh nih pakai metode lain seperti patch atau delete atau yang lain juga? Boleh Bang Al untuk dijawab? Nah, oke. Jadi kan aku sedikit mention ya, kalau misalkan backend itu cuma kita aja. Kembali lagi, bolehkah menggunakan metode lain? Ini balik lagi ke SDM, bukan SDM sorry. Ini kesanggupan dari tim kalian sendiri. Ya misalkan dari Rila misalkan sebagai front end ya, sanggup ke kira-kira membuat page nge-slicing data sorry, nge-slicing UI yang udah dibuatin UI UX itu login page misalnya, kira-kira sanggup gak kerja double lagi gitu. Ya, misalkan UI UX udah bikin login page, terus nantinya butuh dashboard untuk halaman action, untuk halaman mengubah data atau tadi page ya kata Rila tuh, apakah tim tersebut menyanggupi gitu ketika permintaan dari backend menambahi beberapa metode lainnya gitu. Tergantung pada tim aja gitu. Kalau sanggup ya enggak, kalau enggak
ya sudah gitu, nggak usah gitu. Oke, untuk Karila, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Dian Karisma Ramadan. Katanya, Bang Al aku nggak nyimak di awal, jadi pas awal bahas kontrak tuh apa aja yang disiapin ya? Boleh Bang Al untuk bantu dijawab? Nah, oke, itu kayaknya butuh searching lagi dikit ya. Jadi ya, kan tentang kontrak tadi. Nah, di sini pada saat diskusi kontrak ini, di sini kan bertiga ya, UI UX, FEBE di dalam suatu pertemuan, dia bakal mikirin ketiga ini. Di RD itu perancangan database-nya, tabel-tabelnya, atribut-atributnya, ini semuanya dirancang nih di RD ini. Terus wireframe-nya ini sebenarnya opsional aja wireframe-nya. Apakah dari tim kalian emang benar-benar membutuhkan wireframe atau tidak itu nanti balik lagi ke tim kalian. Ketika misalkan UI UX, oh yang ini buat bikin wireframe biar ngemudahin tim front end gitu, nggak apa-apa. Nah setelah nanti IRD ini yang wajib sebenarnya, nanti endpoint URL. Nah endpoint URL dan IRD ini yang nantinya bisa membuat kalian bekerja secara paralel, khususnya pada front end dan back end. Ini yang paling utama, IRD dan endpoint URL. Kalau misalkan aku tunjukin ya, di sini ada, aku buka dulu yang FT ini versus. Nah, di sini aku sama Elo udah bikin ini Elo yang refaktor sudah diperbagus lagi. Nah, di sini ada dokumentasi tentang kontraknya. Nah, di sini ada database strukturnya tentang tabel. Di tabelnya ada apa aja nih? Ada tabel game, terus ada game salary, terus ada rating, ada game content classification dan sebagainya. Ini tentunya kita ini atributnya apa aja gitu yang diperlukan berdasarkan kebutuhan IGRS tersebut atau game ratingnya. Nah, dari game ratingnya tersebut itu jangan matokin hanya dari website IGRS-nya aja gitu. Jangan dari website IGRS-nya aja gitu. Tapi dari komputer-komputer lainnya. Jangan karena kan IGRS ini target redesign kita ya. Ya pastinya kita mau lebih bagus daripada yang jadi bisa dijadiin patokan untuk menggunakan game rating sistem untuk komputer dari gitu. Oke, untuk Kak Dian, apakah udah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih Kak, dari Kak Maul tadi kan nge-lag tuh. Nah, untuk pertanyaannya, di sini kan aku udah sering buat RRST APA, tapi masih sering pakai AI. Menurut Bang Al, roadmap atau hal-hal yang sebaiknya dipahami dulu supaya nantinya bisa membangun backend secara mandiri itu apa aja ya Bang? Karena jujur selama ini pakai AI 50-50 untuk bisa ingetinnya. Oke, untuk Bang Al boleh dibantu dijawab pertanyaan dari Kak Oke, ini Maul. oke, terima kasih. Nah, aku mau jawab pertanyaan dari Maul ya. Ini sebenarnya dilema hampir dari semua senior, apalagi di fase kita sekarang, terutama para programmer di era sekarang yang sudah hampir terbantai oleh AI. Dimana kita tuh beririsan banget gitu tas kita dengan AI gitu. Karena AI itu urusan sintak tuh urusan kecil gitu kan. Jadi kita tinggal ngobrol dikit dia udah bisa ngebantu bikin sebuah sistem yang layak digunakan gitu. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa menjadi mandiri gitu, tidak ketergantungan dari AI. Nah, sebenarnya banyak metodenya, metode belajar untuk menjadi orang yang benar-benar paham di si backend itu sendiri. Nah, aku mau contohin sebagai metode belajar aku sendiri aja ya. Nah, aku tuh sebenarnya tipe orang yang malas buat belajar, tetapi eh, apa ya, nggak suka yang manual. Maksudnya aku nggak suka materi, tapi aku suka praktek. Jadi
oke nggak apa-apa, aku semampunya aku aja aku praktekin. Kayak misalkan aku membuat sebuah kalkulator, di mana aku sebenarnya belum paham dasar-dasarnya. Nah, setelah aku membuat kalkulator, nanti letak di mana aku bingungnya, ya aku belajar ngulik lagi. Namun, setelah eh, itu merasa itu kurang efektif, aku ada lagi metode lainnya, yaitu kita langsung mempelajari dasar-dasar dari pemrograman tersebut. Yang misalkan kita mempelajari tentang data struktur, terus ada tentang algoritmanya itu sendiri. Mungkin ada beberapa dari kita yang udah mempelajari tentang algoritma dasar. Nah itu semuanya sebenarnya awalnya tuh dari situ. Gimana caranya kita bisa memecahkan masalah aritmatika menggunakan kode. Kayak misalkan kita nanti bikin interview sama interviewer untuk menyelesaikan kode. Itu semuanya dasarnya dari algoritma. Nah, karena aku nanti belajarnya bisa diurutin kayak gini, dari struktur datanya dulu, terus dari algoritma dasarnya, terus masuk ke pemrograman bahasa yang kalian minati. Dan misalkan contoh bisa kita pakai JavaScript itu, JavaScript atau PHP lah untuk tahapan kita enak kita pakai JavaScript. Nah kalau pakai JavaScript nanti aku bisa share dokumentasinya, itu nanti yang dari Mozilla itu jujur itu dokumentasi lengkap dan nikmat banget buat dipelajari dari awal gitu. Dasar-dasar kita dari uh, dasar-dasar kita dari gimana cara kita error handling, terus gimana caranya kita memahami sebuah HTTP method dan sebagainya, itu semuanya ada di JavaScript itu Maul. Oke, untuk Kak Maul, apakah udah terjawab semua pertanyaannya? Oke, selanjutnya adakah lagi yang ingin bertanya, guys? Adakah lagi yang ingin bertanya, guys? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Oke, terima kasih banyak pada Bang Al yang udah menjawab semua pertanyaannya dengan sangat keren dan juga jelas. Aku harap jawaban dari Bang Al tadi bisa menjawab semua kebingungan kalian ya. Oke, berakhir berakhir juga sesi Q&A kita pada hari ini. Untuk itu, di sini kami punya kenang-kenangan nih untuk Bang Al. Oke. Nah, di sini sebagai bentuk apresiasi dari kami ingin menyerahkan sertifikat ini kepada Bang Al sebagai kenang-kenangan dari Info Session Redesign Challenge tahun 2026. Untuk itu, untuk Bang Al dan untuk tim dokumentasi, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, boleh Kak buat pose GDG? Ya, gue hitung ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai. Aku balikin lagi ke MC. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nazwa. Terima kasih banyak juga untuk Bang Al. Semoga sukses selalu ya Bang, dan semoga ilmunya tuh bermanfaat buat kita semua. Oke guys, dan akhirnya kita sampai di sesi yang paling ditunggu-tunggu di last day ini. Ada kayak bisa tebak akan ada sesi apa setelah ini? Boleh di chat di kolom chat guys. Ada kayak bisa tebak akan ada sesi apa hari ini? Apakah pada penasaran semua? Oke, kita bakalan masuk nih ke sesi pengumuman challenge Redesign Challenge tahun 2026. Nah, udah pada gak sabar kan?
Inilah guys perbedaannya hari-hari sebelumnya dengan hari ini last day. Karena di hari ini kita bakalan dijelasin nih sama tim kurikulum terkait teknis challenge-nya nanti. Nah, buat teman-teman yang pengen nambah pengalaman, pengen nambah portofolio, relasi, ataupun mengasah skill kalian, ini sangat rekomen banget guys untuk kalian bisa ikut challenge ini. Terutama nih buat anak-anak dari divisi kurikulum. Wajib banget ya buat ikut challenge ini. Nah, seperti yang sering aku mention di awal, challenge ini tuh sangat-sangat berkaitan langsung nih sama semua materi yang udah kita pelajari dari day one sampai last day hari ini, guys. Jadi mulai dari UI UX, front end maupun back end, semua itu bakalan kepake sesuai dengan role masing-masing. Nah, jadi buat yang masih bingung, di sini bakalan ada tim kurikulum nih yang bakal ngejelasin secara detail terkait guidebook dan teknis challenge-nya nanti bakal gimana. So, jangan khawatir dan jangan risau ya. Pada penasaran kan? Oke, langsung aja untuk tim kurikulum, waktu dan layar dipersilahkan. Maaf untuk Kak Rila, suaranya belum terdengar, Kak. Apakah udah terdengar? Udah aman. Oke, aku ulang ya. Untuk redesign kali ini, aku bakal jelasin tentang guidebook redesign challenge kali ini. Yang dimana temanya kali ini tuh tentang IGRS, redesign IGR, website IGRS. Kita langsung loncat ke timelinenya aja. Timelinenya itu untuk onboarding kemarin udah laksanakan untuk onboarding UI UX di day pertama, lalu day kedua front end, dan day hari ini itu back end yang udah dijelasin tadi sama Bang Al. Nah, untuk pengerjaan challenge-nya itu dikerjain dari tanggal 29 Juni sampai 4 Juli, yang berarti itu kurang lebih dari hari ini sampai hari Sabtu nanti ya. Berarti kurang lebih itu 6 hari pengerjaan. Jadi boleh untuk teman-teman udah ngerjain dari hari ini challenge-nya. Nah, untuk pengumpulan itu di tanggal 5 Juli. Lalu untuk penilaian untuk di 6 Juli. Lalu untuk pengumuman nanti, pengumuman pemenang itu akan diumumkan di IG GDG Unsri. Nah, untuk kriteria penilaian untuk di front end, kriterianya itu ada di struktur kode, kebersihan, keterbacaan, dan organisasi. Jadi, eh, sebisa mungkin kode yang dibuat itu bersih atau clean code ya. Lalu menerapkan seluruh implementasi dari Figma, dari anak UI UX, dari timnya mereka, itu seberapa akurat mereka mengimplementasikan ke front end-nya. Lalu untuk kelengkapan implementasi Figma, komponen-komponen desain Figma yang berhasil direalisasikan ke front end tadi. Lalu untuk menerapkan implementasi best practice, seperti misalkan semantik HTML, lalu aksesibilitas, lalu integrasi API dari backend. Nah, ini untuk penilaian front end. Lalu untuk UI UX itu dinilai dari kreativitas dan inovasi. Desainnya itu seberapa kreatif dan seberapa inovatif desain tersebut. Apakah desain itu original atau eh, desain yang sudah ada sebelumnya. Lalu tujuan dari kesesuaiannya itu dapat meningkatkan pengguna dan memudahkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Lalu kriteria yang ketiga kemudahan pengguna. Jadi yang dinilai juga seberapa mudah untuk user awam untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Lalu konsistensi desain, yang dimana kayak misalkan tipografi, misalkan desainnya itu adalah temanya eh, mono, maka font mono, maka satu page itu mono semua, jadi konsisten gitu. Lalu keterbacaan navigasi mudah untuk eh, orang awam melalui antarmukanya. Nah, lalu untuk back end, penilaiannya itu ada sama seperti front end tadi, yaitu clean code, struktur kode, modularitas, dan keterbacaan kode. Seperti mungkin struktur folder atau struktur yang udah dijelasin sama Bang Al tadi untuk eh, penggunaan arsitektur, pemilihan implementasi arsitektur yang tepat seperti MFC atau REST API tadi. Lalu mendokumentasikan API dan kode. Jadi untuk API didokumentasikan antara front end dan back end. Nah, untuk ketentuan pengumpulan itu akan di, dikumpul di Google Form ini. Yang adapun yang dikumpulkan itu adalah yang link Figma, lalu link GitHub, lalu link deployment yang bersifat opsional. Nah, untuk terakhir pengumpulan itu di hari Sabtu 4 Juli jam 12 malam. Nah, untuk yang mau bertanya atau yang masih kebingungan bisa hubungi PR kita. Mungkin itu aja yang udah aku jelasin. Aku serahin kembali ke Aulia. Oke, terima kasih Karila. Nah, guys, itu dia sesuai yang udah dijelasin sama Karila terkait teknis, timeline, dan sebagainya. Itu udah tercantum dengan sangat jelas di guidebook ya, guys, maupun di modulnya. Jadi, jangan sampai kelewatan, oke? Nah, karena challenge ini bakalan seru banget dan pastinya bakal bermanfaat buat kalian semua, termasuk juga aku. Oke guys, itu aja. Karena waktu kita udah nggak banyak dan udah mau berakhir juga, jadi langsung aja untuk kalian isi link absen yang udah dikirim sama Kavina di kolom chat. Karena setiap kehadiran kalian itu sangat berharga, guys. Jadi boleh langsung diisi absennya ya. Oke, sembari menunggu absen, sembari mengisi absen juga, karena waktu kita udah nggak kerasa, udah mau habis ya, udah mau selesai, kita udah di penghujung acara nih, info session redesign last day ini. Gimana perasaan kalian, guys? Kita udah menempuh waktu selama 3 hari untuk mendengarkan info session yang keren banget dari para speaker kita yang juga tak kalah keren dari day one, day two, sampai day three, mulai dari Kariza yang bahas terkait UI UX, terus juga Kak Elo yang bahas front end, dan Bang Al yang tadi udah bahas back end. Gimana guys? Aku harap ya semua hal yang udah dijelasin sama speaker kita itu tuh bisa membantu kita dalam menyelesaikan challenge-nya nanti. Nah, buat yang nggak ikut challenge itu jangan khawatir ya guys, karena semua hal yang berkaitan selama info session ini juga dapat membantu kalian menambah pengalaman dan pemahaman kalian di bidang perkodingan. Jadi semangat terus, oke? Dan jangan lupa selesaiin challenge-nya nanti bagi yang ikut challenge. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Karila juga tadi ya guys, kalau ada kendala atau hal apapun yang ingin ditanyain, boleh ditanyain di grup ataupun di chat CP-nya yang udah tertera di grup itu ya guys, ataupun di guidebook-nya. Atau kalau mau bertanya langsung di sini juga boleh. Oke, karena kita udah berakhir waktunya ya. Kayaknya juga kalian udah mengisi absennya. Aku harap kalian udah mengisi absen ya. Untuk itu, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih atas semua partisipasi aktif kalian selama 3 hari ini. Sumpah kalian keren banget sih. Udah mau
mendengarkan invitation ini selama 3 hari. Buat yang benar-benar ikut 3 hari ya. Tapi kalau yang enggak, ya enggak apa-apa. Karena sesuai sama role masing-masing aja ya. Mau dengerin info session tentang apa. Oke, aku juga mau ngucapin nih terima kasih buat seluruh speaker dan juga panitia yang udah menyiapkan acara ini dengan sangat-sangat keren. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua untuk itu. Karena udah berakhir waktu kita pada acara Redesign Challenge tahun 2026 ini. Aku, Aulia Mutera Sari, sebagai MC, pamit undur diri. Maaf kalau ada salah kata, ataupun perbuatan, atau salah sebut nama, atau pencandaan yang kurang berkenan di hati. Aku minta maaf. Sampai jumpa di event GDG selanjutnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, guys. Goodbye. Semangat challenge-nya ya. Selamat nyelesain challenge-nya. Aku harap kalian bisa jadi winner. Oke, see you, guys. Bye-bye. Bye. Makasih semuanya. Makasih. Boleh live ya.